Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan sesi yang ketiga ini, kita memasuki bab yang kedua, chapter yang kedua, dengan bahasan time value of money. Ya, nah saja mungkin untuk yang sesi yang ketiga ini. Kita akan membahas sebagian, nanti sisanya akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Baik, pada dasarnya kenapa kok kita butuh mempelajari time value of money, bahwa uang itu, apalagi uang yang bersifat fiat money gitu ya, uang yang bersifat kepercayaan, itu sangat erat kaitannya mempunyai nilai waktu. Ya, seperti itu. Beda dengan mungkin uang yang sifatnya yang komoditas, seperti commodity money. Ya, seperti itu. Jadi nilainya mungkin tidak mudah berubah. Ya, seperti itu. Tapi kalau uang yang banyak berlaku saat ini, itu kan uang yang laku karena berdasarkan asas kepercayaan dari siapa lembaga yang mengeluarkan. Ya, seperti itu. Kayak di Indonesia adalah BI, dan BI itu representasi dari pemerintah Republik Indonesia. Tentunya BI itu yang mewakili otoritas moneter. Oke, hal yang sederhana begini. Ketika Anda ditawari oleh anakku, misalnya sama bapak atau ibu Anda, ditawari, gue tak kasih duit sekarang 3 juta, atau besok saja ya, 1 bulan yang akan datang aja 3 juta, misalnya seperti. Kira-kira Anda mau yang mana? Maka tentunya kalau Anda punya rasional ekonomi yang berlaku saat ini, maka tentunya Anda lebih menginginkan 3 juta untuk saat ini. Atau agak diperpanjang beda waktunya. Misalnya, kamu saya janjikan untuk saya beri uang 1 miliar saat ini, atau kamu milih 1 miliar 3 tahun yang akan datang. Walaupun ini agak ekstrim, tapi anggap bahwa biar kelihatan sekali nilai waktunya. Maka tentunya Anda akan memilih 3 miliar saat ini. Ya, seperti itu, daripada 3 miliar 3 tahun yang akan datang. Kenapa? Anda dengan memiliki uang 3 miliar saat ini, maka Anda bisa melakukan apa saja, investasi atau usaha atau apa seperti itu. Ya, nantinya kalau dipikir-pikir dalam 3 tahun kemudian, maka nilainya itu akan lebih dari 3 miliar. Ya, seperti itu. Artinya apa? Bahwa berdasarkan waktu yang berbeda, maka uang itu mempunyai nilai. Ya, seperti itu. Dan biasanya tentunya nilai uang itu semakin lama, uang untuk yang berlaku saat ini itu, maka semakin lama semakin merendah. Kenapa? Karena ada faktor inflasi dan lain-lain. Ya, seperti itu. Sehingga kita butuh yang namanya pembelajaran tentang time value of money. Terlebih saat ini dalam sistem keuangan yang ada, perbankan, pembayaran atau apa, itu tidak terlepas dari bunga. Ya, seperti itu. Walaupun tentunya
Anda ada yang mempunyai keyakinan bahwa bunga itu haram. Ya, seperti itu. Tapi tentunya Anda tidak salah untuk mempelajari. Paling tidak bukan berarti Anda nanti akan menjadi rentenir. Tidak seperti itu dengan tahu ilmunya. Tapi paling tidak jangan sampai Anda terjebak pada praktek-praktek rentenir, praktek-praktek riba atau bunga yang menjerat kehidupan Anda. Jadi seperti itu, oke? Oke, tapi bagaimana tentang sistem yang seperti ini ya? Mau nggak mau ya karena sistemnya itu mendominasi seperti itu. Ya paling tidak itu tadi, paling tidak kita tahu lah seperti itu. Ya, agar apa? Ya itu tadi gunanya, agar kita tidak terjebak dalam praktek-praktek yang merugikan. Dan tentunya ya itu tadi, secara rasional kita tahu tentang nilai waktu dari uang itu sendiri. Oke. Yang pertama adalah formula 72. Apa sih sebenarnya formula 72 ini? Formula 72 itu adalah formula untuk mendapatkan berapa tahun simpanan kita menjadi 2 kali lipat berdasarkan suku bunga yang ada. Formulanya bagaimana? Formulanya sederhana sekali, makanya ini menjadi rule of thumb. 72 dibagi interest rate-nya. Kalau misalnya 10%, berarti 72 dibagi 10%, dibagi 10. Berarti 72 dibagi 10, berarti 7,2. Berarti membutuhkan waktu 7,2 tahun untuk simpanan kita menjadi 2 kali lipatnya. Ya, seperti itu. Percaya nggak percaya, ya rule of thumb yang ada dalam keuangan itu ya seperti ini. Formula 72. Tetapi namanya saja rule of thumb ya. Seperti itu, keakurasiannya ya memang tidak 100% akurat seperti itu. Dan rule of thumb ini, yang formula 72 ini, itu berlaku hanya suku bunga yang kecil. Ya, silakan Anda dicoba sendiri. Contoh sederhana misalnya suku bunga yang berlaku 36%. Logikanya kan berarti 72 dibagi 36. Berarti butuh waktu 2 tahun. Padahal kalau kita menyimpan duit selama 2 tahun seperti itu, maka itu belum menjadi 2 kali lipatnya. Ya, dengan suku bunga 36% itu tadi. Jadi ada selisih. Ya, seperti itu. Oke, tetapi ini yang berlaku umum juga di manajemen keuangan. Nah, ini rumus sederhana, tapi tentunya ada rumus-rumus yang lain yang lebih akurat. Ya, seperti itu. Oke, jadi formula 72 ini adalah rumus cepat untuk mendapatkan berapa tahun kita mendapatkan simpanan kita untuk mencapai 2 kali dari jumlah semula. 1 miliar menjadi 2 miliar. Pada tingkat bunga tertentu. 1 juta menjadi 2 juta. Ya, aturannya itu tadi. Misalnya 10%, berarti 72 dibagi 10. Nah, jadi kira-kira 7,2 tahun. Kalau simpanan Anda 1 juta menjadi 2 juta selama 7,2 tahun. Ya, kita lanjut. Selanjutnya kita belajar kalkulasi bunga, metode sederhana. Ya, seperti itu.
Untuk metode sederhana ya seperti ini. Suku bunga itu adalah prinsipal adalah P kalikan R kalikan T, di mana R itu bunganya, P itu prinsipalnya atau pokoknya, sedangkan R itu adalah interest rate-nya. Sedangkan T adalah waktunya. Ya, seperti itu. Ini suku bunga yang sederhana. Tetapi biasanya dalam perbankan ini jarang dipakai ya, karena biasanya modelnya bunga berbunga atau compounding method. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah compounding method. Ini adalah metode bunga berbunga. Jadi kalau misalnya silakan Anda menyimpan di bank ini, maka Anda akan mendapatkan bunga berbunga dalam bulanan. Tapi dikonfirmasi juga, ya belum tentu itu betul-betul bunga berbunga bulanan. Saya dulu pernah mendapatkan pengetahuan dari manajer bank. Saya pernah dipanggil di ruangannya, kebetulan karena kenal, yang dimaksud itu seperti ini loh, suku bunga itu yang dimaksud bunga berbunga seperti itu. Jadi belum tentu ya seperti ini. Tapi kira-kira kalau dalam manajemen keuangan atau investasi yang dimaksud compounding method adalah seperti ini. Bisa harian, jadi tergantung bunga berbunganya harian, bisa bulanan, bisa tahunan tentunya. Aplikasinya suku bunga tersebut dipangkatkan sesuai jumlah periode yang diinginkan. Ya, jadi dipangkatkan. Kalau tadi yang sederhana bukan dipangkatkan, tapi dijumlahkan bunganya. Ya, seperti itu. Sehingga rumusnya 1 plus R pangkat N. Ya, seperti itu. Aplikasinya bagaimana? Misalkan suku bunga per tahunnya adalah 6%. Maka jika dihitung bunga berbunga harian, maka hariannya suku bunganya itu 6% menjadi 0,06 dibagi 1 tahun dianggap 365, dibagi 365. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, seperti itu. Maka jika bulanan, maka 0,06 dibagi 12. Berarti per bulannya adalah 0,05 atau 0,5% per bulan. Ya, seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya 6% per tahun, namun sistemnya bunga berbunga bulanan. Maka besar suku bunga efektif dalam 1 tahun adalah, ini hitungannya, pokok plus bunganya itu 1 plus R pangkat N. R-nya itu yang tadinya 6% atau 0,06, karena dihitung bulanan menjadi 0,05. Sehingga 1 plus 0,05 adalah 1,005 dipangkatkan 12, karena periodenya selama 12 tahun. Selama 12 kali, seperti itu. 12 bulan maksud saya. Sehingga selama 12 periode. Sehingga ketemunya pokok plus bunganya adalah 1,0616778. Sehingga bunga setahunnya itu, ini salah tulisannya ini, 1,0616778 dikurangi 1. Ini saya salah karena pokoknya adalah 1. Seperti itu, enggak apa-apa. Oke, saya kurangi 1. Itu sebagai pokoknya. Atau bunganya saja dalam 1 tahun
dalam 1 tahun itu adalah 6,17% per tahun. Ya, seperti itu. Anda bisa melihat bedanya. Kalau tadi dihitung bunga per tahunnya adalah 6%, tapi karena sistemnya bunga berbunga bulanan, maka menjadi 6,17% per tahun. Kalau harian bagaimana? Ya ini saja, 1,000164 dipangkatkan 365. Tentunya nanti dapatnya itu lebih besar dari ini per tahunnya. Tapi yang bisa kita peroleh poinnya dari sini, bahwa dalam 1 tahun itu efektifnya itu 0,17%. Ya, 0,17% itu lebih tinggi dari suku bunga yang kita tetapkan. Jadi efektifnya seperti itu. Kenapa? Karena sistem bunga berbunga, lupa 0,17% itu kan kecil sekali. Iya, kalau cuman simpanannya 1 juta. Kalau misalnya 1 miliar, 0,17% berapa? Ya, seperti itu. Kalau 1 miliar kan berarti 1,7 juta. Ya, seperti itu. Kalau 1 triliun 1,7 miliar. Ya lumayan itu. Jadi kelebihan bunganya adalah sebesar itu. Begitu juga kalau Anda berhutang. Maka kalau modelnya bunga berbunga seperti ini, maka tentunya efektifnya Anda membayar lebih mahal kalau dihitung-hitung. Makanya sebelum melaksanakan perjanjian itu, apakah menabung ataukah berhutang, maka dilihat dulu. Bunga berbunganya pun harus dicek dulu, seperti apa yang dimaksud. Oke, selanjutnya kita masuk ke nilai akumulasi dari 1 atau accumulated value of 1. Formula ini diterapkan untuk melihat akumulasi pokok dan bunga yang diperoleh dari simpanan yang sekali saja di awal periode. Jadi Anda itu menabung di awal, seperti itu, lantas Anda dapatkan berapa di akhir periode sekian. Tapi sekali lagi, depositnya atau simpanannya cuma dilakukan sekali. Seperti itu. Sehingga satu periode berikutnya tidak nabung. Satu periode berikutnya prinsipnya menabungnya atau melakukan deposit itu 1 kali saja di awal. Maka di akhir, misalnya ini akhir periode keempat, maka itu nilainya disebut accumulated value of 1. Ya, seperti itu. Berapa nilainya? Nilainya adalah ini formulanya. Accumulated value sama dengan deposit kalikan 1 plus R pangkat N, di mana 1 itu adalah pokoknya, yang dimaksud seperti itu, plus R itu adalah suku bunganya, tingkat suku bunga, sedangkan N itu adalah periode. Dalam manajemen keuangan, accumulated value of 1 ini bisa dikatakan sebagai future value dari deposit yang sekali tadi. Jadi, ini accumulated value ini boleh dikatakan nilai dari future value, nilai ke depan dari deposit yang sekali tadi. Oke, seperti itu. Jadi kalau deposit pertama 1M, maka berapa nilai depositnya pada periode keempat?
Ya, seperti itu. Pada akhir periode ke-4 itu disebut accumulated value of 1. 1-nya itu berapa ya? 1M ya 1 miliar ya. Accumulated value of 1 million. 1 million. 1 billion ya, seperti itu. Ya, yang dimaksud adalah seperti itu. Oke, jadi accumulated value of 1 ini bisa dikatakan sebagai future value dari deposit yang sekali tadi. Ya, sedangkan ini 1 plus R pangkat N ini dalam manajemen keuangan itu kalau didapatkan angkanya itu namanya faktor value. Biasanya kalau Anda berkecimpung di sini itu biasanya sudah ada tabelnya. Kalau masih lama itu ada tabelnya. Seperti itu. Sehingga tinggal dikalikan dengan berapa deposit yang dimasukkan di awal. Nah, seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang ya sudah pakai sistem, pakai komputer yang sudah mudah didapatkan. Oke, formulasinya bagaimana? Misalnya akhir periode yang pertama. Akhir periode yang pertama itu kan depositnya sekali. Terus ditambah deposit kalikan suku bunga. Maka logikanya sama dengan D kalikan 1 plus E. Atau rumus umumnya D dikalikan 1 plus R pangkat 1. Periode kedua juga seperti itu. Hasil akhirnya D dikalikan 1 plus R pangkat 2. Pangkat 2 itu 1 plus R-nya ya. Seperti itu. Dan seterusnya. Oke, kalau dilihat pola ini, maka secara umum, maka formulanya D dikalikan D itu deposit tadi, 1 plus R pangkat N. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya, nilai akumulasi dari 1 per periode. Accumulated value of 1 per period. Ya, seperti itu. Formula ini berbeda dengan tadi. Bedanya apa? Kalau tadi depositnya adalah di awal, cuman sekali. Kalau ini depositnya pada setiap periode, makanya penamaannya accumulated value of 1 per period. Ya, seperti itu. Mekanismenya bagaimana? Coba kita cek seperti ini. Pertama, deposit. Yang selanjutnya, periode selanjutnya, deposit lagi. Tentunya dengan deposit nilai yang sama. Ya, seperti itu. Sama beruntun pada periode yang dengan periode untuk waktu yang sama. Ya, seperti itu. Oke, jadi deposit lagi. Maka akhir periodenya berapa yang kita dapatkan? Maka itu rumusnya namanya accumulated value of 1 per period. Ya, seperti itu. Atau future value dari deposit yang dilakukan setiap periodenya. Ya, seperti itu. Oke. Rumusnya adalah seperti ini. Accumulated value sama dengan D depositnya dikalikan 1 plus R pangkat N dikurangi 1 dibagi R. Di mana D itu tadi deposit, R itu tingkat suku bunga yang berlaku, N itu periodenya, sedangkan R itu juga ya seperti itu. Sama juga, maka yang di sini adalah faktor value. Nanti kalau Anda ada latihan soal, mungkin kita tetapkan faktor value itu angka di belakang desimal sampai 4 ya, biar akurasinya sama satu dengan yang lain.
Oke, oh ini nggak ada contohnya ya. Misalnya ya contohnya Anda, kalau misalnya mulai sekarang Anda deposit 1 juta, terus mau Anda ambil 10 tahun berikutnya. Tapi tiap periode, misalnya periode boleh bulanan, tahunan, monggo, nanti tinggal menyesuaikan N-nya. Misalnya diambil 10 tahun kemudian. Kalau tahunannya depositnya ya berarti N-nya 10, suku bunganya dalam 1 tahun. Ya, seperti itu. Tapi kalau depositnya per bulan, karena 10 tahun berarti N-nya berapa? 120. Ya, R-nya ya 1 tahun dibagi berapa? Dibagi 12 seperti itu. Kalau dalam bulanan. Jadi itu accumulated value of one per period. Jadi untuk memperkirakan misalnya Anda deposit dalam 1 bulannya 300.000. Maka berapa kira-kira Anda kalau melakukan konsisten deposit dalam waktu 3 tahun? Seperti itu. Atau misalnya Anda kuliah itu. Maka sekali-kali dihitung itu Anda kuliah itu kan bapaknya Anda itu kan boleh dikatakan deposit, tapi deposit dipakai untuk membiayai Anda. Jadi Anda bisa menghitung berapa biaya yang Anda keluarkan, accumulated value-nya itu selama Anda kuliah. Misalnya Anda target kuliahnya berapa? Anda sanggup 4 tahun? 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun? Katakanlah 5 tahun. Oh Pak, saya tepat waktu. Oke deh 4 tahun. 4 tahun. Anda dalam sebulan butuh biaya berapa? Katakanlah untuk SPP, sekarang UKT ya. UKT untuk kalau dibagi UKT-nya misalnya 6 juta. 6 juta berarti 1 bulannya berarti 1 juta. Anda biaya hidup berapa? 1,5 misalnya. Misalnya 1,5. Ya. Terus katakanlah ngekos berapa? 500 kan berarti 2,5 tambah 500 sudah 3 juta. Ya, seperti itu. Sudah 3 juta. Maka Anda bisa menghitung. Anda target kuliah lulus berapa? 4 tahun. Berarti apa? Depositnya berarti 3 juta. Kan per periodnya berarti bapaknya Anda harus menyisihkan uang itu 3 juta, 3 juta, 3 juta misalnya. Asumsinya itu tadi. UKT-nya 6 juta, 6 juta dibagi 6 berarti 1 juta. Nah, maksudnya 6 juta dibagi 6 bulan berarti per bulannya 1 juta. Biaya hidup katakanlah 1,5. Itu sudah semuanya, termasuk Anda pulang pergi. Jangan minta orang tua lagi. Misalnya. Terus ditambah banget kos misalnya 500 misalnya. 3 juta. Totalnya 1 tambah 1,5 tambah setengah berarti 3 juta. Anda kuliah 4 tahun, 4 tahun berarti 12. 12 kali 4 tahun kan berarti 12 kali 4 berarti 48 periode. Dihitung saja. Masukkan ini. Berapa? Biar care pada kuliahnya Anda. AV deposit dikalikan 1 plus R pangkat N minus 1
dibagi L. Oke, depositnya berapa? 3. Oh, 3 ya, dikalikan. Oke, suku bunganya plus 1 kan berarti 1,005. Berarti tadi N-nya berapa? Ini N kecil ya. 48 dikurangi 1 dibagi 0,005. Oke, ketemunya berapa? Kita cari ini faktor value-nya. Satu koma 005 itu ya, 1,005 pangkat 48 ya dikurangi 1 dibagi 0,005 ya, kita dapatkan 5 54,0978 ya. Oke. Sama dengan kalau dikalikan dengan 3 ya, berarti 3 kali 5 4,0978 sama dengan 162 2934. Tadi satuannya juta. Jadi satuannya juta, berarti 162 juta. Jadi kalau Anda kuliah dalam 1 bulannya membutuhkan biaya sebesar 3 juta. Asumsinya dari mana 3 juta? SPP 1 juta. Biaya hidup katakanlah 1,5. Semuanya ada itu 1,5 katakanlah. Terus untuk ngekos 500. Berarti 2,5 tambah 500 berarti 3 juta. Maka Anda sampai lulus kuliah membutuhkan biaya 162 juta. Seperti itu ya. Nah, artinya apa? Ijazahnya Anda itu kalau lulus 48 bulan atau 4 tahun itu harganya segitu. Accumulated value-nya. Ya kalau lulus 4 tahun. Kalau lulusnya 6 tahun. Jadi jangan menganggap sepele kiriman orang tua. Kalau dikumpulkan maka besar. Oke, jadi dari sini kita bisa tahu berapa sih kalau orang tua melakukan menyisihkan ya 3 juta selama 4 tahun atau 48 bulan. Jadi akumulasinya kalau sampai Anda menjadi sarjana dengan lulus 4 tahun maka 162 juta. Oke, mungkin dari saya cukup itu dulu. Lain kali kita sambung dengan materi-materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.